Perkenalkan, nama saya Maria Gertrudis Dahu dengan NIM 24110800 dari semester 3 kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tugas kedua yang saya kerjakan, yaitu program yang menggunakan kombinasi PHP dan Python untuk menampilkan kondisi dan struk, kondisi dan array, perulangan dan struk, perulangan dan array pada struktur data produk dengan membuat terlebih dahulu database-nya di phpMyAdmin sebagai tempat untuk menyimpan data produk. Pertama, saya buatkan database-nya di phpMyAdmin dengan nama database-nya dbProduct dan tabel produk. Di dalam tabel produk ada beberapa kolom, yaitu ID, nama, kategori, harga, stok, dan diskon. Baik, masuk pada codingannya. Pada bagian pertama di script PHP ini, bagian ini untuk membuat koneksi ke database MySQL menggunakan MySQLi. Jika koneksinya gagal, maka program akan berhenti dan menampilkan pesan error. Koneksi ini sangat penting agar data produk bisa disimpan dan dibaca dari database. Pada bagian proses menyimpan data, bagian ini bekerja saat kita mengisi form dan menekan tombol simpan produk. Program ini akan mengambil data dari form, yaitu nama produk, kategori, harga, stok, dan diskon. Setelah itu data diperiksa dahulu, misalnya nama tidak boleh kosong, harga harus lebih dari 0, dan stok tidak boleh minus. Dan jika semuanya sudah benar, data dimasukkan ke tabel produk di database. Dan jika ada yang salah, akan muncul pesan data tidak valid. Dan jika berhasil, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Pada bagian kelas produk ini, struk digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang berhubungan dalam satu objek. Kemudian ada construct, berfungsi untuk mengisi data produk saat objek dibuat dari hasil query database, dan juga ada fungsi harga akhir yang digunakan untuk menghitung harga produk setelah diskon. Pada bagian ambil data dari database, di sini data semua produk dibaca dari database dan disimpan ke dalam array produk list. Kemudian perulangan while digunakan untuk membaca setiap baris data hasil query. Adapun form untuk memasukkan data baru. Kita bisa mengetik data produk baru seperti nama, kategori, harga, stok, dan diskon. Begitu kita klik tombol simpan produk, datanya akan langsung dikirim ke server. Setelah produk disimpan, data dari database ditampilkan di tabel. Pada bagian kombinasi kondisi dan struk, program akan mengambil produk pertama dari daftar produk, lalu dicek. Jika stok lebih dari 0, maka akan menampilkan bahwa produk masih tersedia, dan jika stoknya 0, maka akan menampilkan habis. Pada bagian kombinasi kondisi dan array, program membuat array berisi kategori yang boleh digunakan, lalu mengecek apakah kategori produk ada di dalam daftar tersebut. Jika iya, maka akan menampilkan bahwa kategori diizinkan, dan jika tidak, maka akan menampilkan pesan tidak diizinkan. Kemudian pada bagian kombinasi perulangan dan struk, program mengulang semua produk satu persatu untuk menampilkan stoknya. Kemudian ada kondisi tambahan. Jika stoknya 0, maka akan menampilkan restock, dan jika stoknya di bawah 5 akan menampilkan stok menipis. Lalu pada kombinasi perulangan dan array, program membuat array kosong untuk menampung semua harga produk setelah diskon. Perulangan pertama untuk menghitung harga akhir setiap produk dan menyimpannya di array. Perulangan kedua menjumlahkan semua harga yang ada di dalam array itu, dan hasilnya adalah total harga seluruh produk di database. Kemudian pada script Python, fungsi format rupiah digunakan untuk mengubah angka biasa menjadi format mata uang rupiah. Bagian koneksi untuk menghubungkan program Python dengan database MySQL. Data produk yang ada di database akan diambil dan ditampilkan. Pada bagian for r in row ini, program menggunakan perulangan for untuk membaca setiap data produk dari database.
Di dalam perulangan digunakan kondisi if untuk menentukan status produk. Jika stoknya lebih kecil atau sama dengan 0, maka produknya dianggap habis, dan jika stoknya lebih dari 0, maka produknya dianggap tersedia. Pada bagian kombinasi kondisi dan stroke, bagian ini membuat stroke dalam bentuk kelas bernama produk. Di dalamnya ada atribut nama, harga, stok, dan diskon, dan fungsinya untuk harga akhir menghitung harga setelah diskon, dan info untuk menampilkan keterangan apakah produk tersedia atau habis. Pada kombinasi kondisi dan array, kategori valid adalah array atau list yang berisi daftar kategori produk yang diperbolehkan. Produk adalah array berbentuk dictionary yang menyimpan data produk dalam bentuk pasangan. Program menggunakan kondisi if untuk mengecek apakah kategori produk ada di dalam daftar yang valid. Jika iya, maka menampilkan pesan bahwa kategori diizinkan, dan jika tidak akan menampilkan pesan kategori tidak diizinkan. Pada bagian kombinasi perulangan dan stroke, list produk adalah array yang berisi beberapa objek produk. Lalu, program menggunakan perulangan for untuk membaca setiap produk di dalam array. Di dalam perulangan digunakan juga kondisi singkat if untuk menampilkan pesan restock jika stok produk kosong. Pada bagian kombinasi perulangan dan array, harga adalah array berisi beberapa angka harga produk. Fungsi sum menjumlahkan semua elemen di dalam array. Python melakukan perulangan otomatis untuk menjumlahkan semua nilai. Hasil totalnya kemudian diformat menjadi rupiah dengan fungsi rp. Dan ini adalah tampilan dari script PHP-nya. Di sini saya mau menambahkan satu produk lagi dengan mengisi tabel berupa nama produk, kategorinya, harga, stok, dan diskon. Setelah itu saya klik pada simpan produk, maka produk akan tampil pada tabel yang di bawah daftar produk. Sekian penjelasan dari saya mengenai program struktur data produk yang saya buat dengan menggunakan kombinasi antara PHP dan Python yang menampilkan kondisi dan stroke, kondisi dan array, perulangan dan stroke, serta perulangan dan array. Terima kasih.